Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan kampus yang kita cintai ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita lapaskan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama berdirinya kami di depan ini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sebelum memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Sofiana, lalu yang kedua Septi Nuriska, Muhammad Badwin, dan Hazri Irawan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke pemaparan materinya. Pemaparan materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya, Septi Nuriska. Jiwasraya adalah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Kegiatan utama yang dilakukan Persero ini bertujuan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam hal perencanaan masa depan serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa asuransi dan perencanaan keuangan yang berkompleks. Pada pertengahan tahun 2018 ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan oleh direksi baru Persero yang kemudian terbukti atas melakukan kecurangan manipulasi laporan keuangan pada November 2018. Kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Jiwasraya dimulai pada pertengahan tahun 2018 ketika manajemen baru perusahaan memenuhi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang diajukan oleh direksi sebelumnya. Setelah dilakukan penyelidikan internal lanjutan pada November 2018, terbukti bahwa adanya manipulasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi sebelumnya. Manipulasi tersebut melibatkan berbagai praktis seperti menyembunyikan kerugian atau utang perusahaan, menyetorkan pendapatan atau aset yang sebenarnya tidak akurat, atau mengubah angka-angka secara tidak sah untuk membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Temuan ini menjadi awal dari penyelidikan lebih lanjut terhadap praktik keuangan perusahaan dan menjadi perhatian publik yang signifikan. Dampak dari manipulasi laporan keuangan ini sangat serius. Tidak hanya merugikan secara signifikan bagi perusahaan dan nasabahnya, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi perusahaan. Proses hukum kemudian dianjurkan untuk menegakkan akuntabilitas dan memperbaiki tata kelola keuangan perusahaan. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN mengumpulkan direksi untuk menyelidikkan alasan dibalik potensi kegagalan perusahaan dalam pembayaran nasabah. Dia juga mengundang BPK dan BPKP untuk turut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap Persero. Pada bulan Oktober 2018, tekanan likuiditas menjadi publik dan perseroan mengakui ketidakmampuannya membayar klaim polis jatuh tempo nasabah YS Saving Plan sebesar 802 miliar. Akibatnya, pemegang saham menunjuk Heksana
resiko untuk menggantikan Asmawi Sam sebagai direktur utama. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa perseroan membutuhkan dana sebesar 32,9 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Sementara aset perusahaan hanya sebesar 23,26 triliun dengan kewajiban mencapai 50,5 triliun. Analisis khusus kasus. Kurangnya pengawasan dan pengendalian internal di PT Jiwasraya menunjukkan adanya kelemahan dan dalam kontrol dan pemantauan aktivitas perusahaan. Hal ini membuka peluang bagi praktik manipulatif dalam pelaporan keuangan. Manajemen baru menemukan bahwa sistem pengawasan sebelumnya tidak memadai, seperti kurangnya memisahkan tugas yang memungkinkan terlalu banyak kontrol tanpa pengawasan. Keputusan internal sering dibuat tanpa transparansi dan risiko perusahaan tidak dievaluasi dengan baik. Situasi ini memungkinkan praktik seperti manipulasi data keuangan, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur. Dampak dari kurangnya pengawasan ini sangat serius, menyebab kerugian finansial dan merusak kepercayaan investor, pemegang saham dan publik. Untuk memperbaiki kondisi ini, perusahaan perlu memperkuat pemisahan tugas, penerapan prosedur pengawasan yang ketat, dan memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap risiko dan regulasi di seluruh organisasi. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait materi. Kewajiban untuk melaksanakan prinsip comply or explain belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merencanakan untuk menerapkan ketentuan tersebut, seperti tercantum dalam CV roadmap. Seperti Jiwasraya akan diwajibkan untuk mengungkapkan sejauh mana mereka mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menjelaskan alasan dibalik ketidakpatuhan mereka. Dalam kasus Jiwasraya, ketidaktransparan dan manipulasi laporan keuangan menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya kewajiban untuk mengungkapkan penerapan CV kode, praktik-praktik yang tidak jujur untuk manipulatif seperti yang terjadi di Jiwasraya bisa lebih mudah untuk terdeteksi dan dicegah. Pengungkapan ini juga akan memaksa manajemen untuk bertanggung jawab dan transparan terhadap menjalankan operasional perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor. Selanjutnya yaitu pengolahan internal yang efektif dan manajemen risiko yang cermat adalah kunci untuk mencegah kemunculan masalah seperti yang terjadi di PT Jiwasraya ini. Menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip pengelolaan internal sebagai yang dijelaskan oleh kerangka kerja COSO akan membantu perusahaan mencapai tujuannya, meningkatkan keterbukaan dan memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan. OJK di Indonesia sebaiknya mengakselerasi penerapan ketentuan patuh atau jelaskan untuk memastikan bahwa perusahaan ini secara jelas mengungkapkan bagaimana tata kelola perusahaan mereka diterapkan, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya masalah serupa di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan terkait materi selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting untuk memastikan operasi perusahaan berjalan lancar dan mencapai tujuan bisnis. Selain itu, pengendalian internal meliputi proses strategis, tata kelola, dan manajemen, mencakup seluruh aktivitas dan operasi perusahaan.
tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan pelaporan. Selain kepatuhan, pengendalian internal juga mencakup kinerja perusahaan. Masalah utama adalah perlunya pengungkapan lengkap mengenai konflik kepentingan dan bagaimana perusahaan mengelolanya. Pengungkapan ini penting agar investor dapat menilai risiko dan potensi bias. Lalu salah satu cara untuk mengatasi konflik kepentingan adalah dengan merancang insentif yang sesuai bagi karyawan untuk menghilangkan potensi konflik. Lalu masuk ke kesimpulan. Nah, dalam konteks etika di PT Jiwasraya, masalah utama adalah kurangnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk ketidakmampuan untuk mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan rincian transaksi dengan pihak berelasi. Lalu manipulasi laporan keuangan tanpa audit dari auditor independen yang kompeten dan ketidakpatuhan terhadap regulasi menunjukkan kelemahan dalam budaya etika perusahaan. Lalu pengendalian internal yang lemah memungkinkan praktik-praktik tidak jujur berlangsung tanpa terdeteksi yang menyebabkan kerugian finansial besar dan merusak kepercayaan investor. Lalu untuk memperbaiki situasi ini diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola, termasuk memperkuat pemisahan tugas, menerapkan prosedur pengawasan ketat, dan memastikan semua anggota perusahaan memahami serta mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, maka perusahaan dapat memulihkan kepercayaan, memangku kepentingan, dan memastikan keberhasilan di masa depan. Baik teman-teman, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi kepada teman-teman. Jika ada yang kurang jelas dari pemaparan materi kami tadi, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 5. Saya Melisa, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana peran manajemen PT Jiwasraya dalam terjadinya kasus ini? Peran manajemen PT Jiwasraya dalam terjadinya kasus ini. Oke, baik, terima kasih kepada Melisa dari kelompok 4. Selanjutnya masih ada yang bertanya dari kelompok 1, 2, 3. Baik, kepada Kesya dipersilakan lebih baik. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, gimana pendapat Anda tentang peran OJK dalam pengawasan industri asuransi di dalam kasus PT Jiwasraya ini? Jiwasraya. Baik, terima kasih kepada Kesya dari kelompok 6. Selanjutnya silakan Nada. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nada Cinta Amanda. Saya dari kelompok 8. Izin bertanya, pertanyaan adalah apa dampak dari skandal PT Jiwasraya terhadap industri asuransi di Indonesia? Boleh diulang sekali lagi? Apa dampak dari skandal PT Jiwasraya terhadap industri asuransi di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Nada dari kelompok 8. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Sebelumnya kami izin meminta waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran manajemen PT Jiwasraya pada kasus ini. Saat ini peran manajemen di PT Jiwasraya dengan menata kembali Jiwasraya memilih berkonsentrasi pada ke depan sembari menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Mereka memutar ulang strategi perusahaan menstrukturisasi pertumbuhan organik dengan mengubah model bisnis.
dan memperbaiki transformasi bisnis korporasi hingga ke adonan perusahaan. Perusahaan ini perlu menyesuaikan yang fundamental supaya solusinya berkelanjutan. Jadi itulah jawaban dari. Baik, saya menjawab dari nada kelompok 4. Pertanyaan apa dampak dari skandal PT Jiwasraya terhadap industri asuransi Indonesia? Nah, jawabannya, permasalahan yang sedang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat dipungkiri akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Dampak selanjutnya akibat perusahaan ini adalah kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau BUMN. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda dalam peran OJK dalam pengawasan industri asuransi PT Jiwasraya? Menurut kelompok kami, bahwa peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam mengawasi industri asuransi termasuk PT Jiwasraya adalah krusial dalam menjaga perlindungan konsumen, pengawasan yang ketat terhadap keputusan perusahaan asuransi, pencegahan krisis keuangan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan industri asuransi secara keseluruhan, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan penegak hukum. Apakah bisa diterima? Kasih. Baik, saya kembali. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau presentasikan. Terkurang terlebih kami mohon maaf karena kami di sini masih dalam tahap proses pembelajaran.